Kalau Oh, tema kita pada kesempatan ini membahas tentang bagaimana pendapat Dhamma tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction, saya merasa malam ini tidak terlalu mewakili pendapat Dhamma itu sendiri. Mungkin saya hanya salah satu dari berbagai pendapat Dhamma tentang hukum tarik-menarik. Karena tentu wawasan saya, keterbatasan saya juga mempengaruhi pendapat saya sehingga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentu menjadi salah satu saja. Ya, bukan satu-satunya. Mungkin nanti kalau Anda bertanya dari sumber-sumber yang lain, bahkan kalau tadi Ibu Ratna juga sudah menyampaikan setelah dibagikan ke Instagram, mungkin Instagram Nalanda kan disampaikan juga ada pendapat-pendapat damai yang lain, ada yang sepakat, ada yang kurang kata, semoga dan lain sebagainya. Sehingga tentu saya juga yang belajar sedikit dhamma ini mungkin juga hanya menjadi salah satu saja. Ini yang kita perlu sepakati dulu di awal ya. Karena nanti terjadi perbedaan pendapat dan sebagainya, harap maklum, mungkin karena pendapat dhamma kita tidak terlalu sama. Karena acara ini kan disaksikan lewat dua media, baik secara streaming ini di Zoom maupun di YouTube, dan juga nanti akan disaksikan juga dokumentasinya. Yang mungkin akan komen, "Oh, kok pendapatnya gitu, kalau saya kok lain?" Ya, karena memang saya pendapatnya hanya salah satu saja, bukan satu-satunya pendapat Dhamma. Kalau kita membahas tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction, maka ada pengertian tentang pikiran yang kuat yang akan menciptakan hasil yang serupa dengan apa yang kita pikirkan. Ya, law of attraction kan begitu. Sehingga kalau tadi misalnya ada orang yang ingin mendapatkan mungkin apa benda sesuatu, wah, dia harus mikirkan benda itu bagaimana ya? Apakah kalau tadi kan Pak Po misalnya bagaimana ini ada potensi ataupun apa fokus pada hal yang penting itu kalau tadi Pak Po kan begitu ya. Misalnya kalau yang tentang duniawi, apa ini? Wah, benda. Saya kepingin punya rumah misalnya. Maka di dalam hukum tarik-menarik itu disarankan untuk sering berpikir tentang rumah yang kita harapkan. Kalau perlu mungkin kita tulis atau kita gambar bentuk rumah yang kita inginkan. Kemudian juga sering kita ucapkan di afirmasi ataupun kita mengucapkan berulang-ulang di dalam pikiran kita bahwa saya ingin mendapatkan rumah pada akhir tahun ini misalnya dan seterusnya dengan kuat sekali maka diharapkan harapan atau yang kita inginkan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, itu prinsipnya di dalam law of attraction. Nah, sekarang, apakah di dalam Dhamma juga seperti itu? Tadi juga sudah dikutip di dalam pembukaan pengarah dari acara ini yang dipetik dari Dhammapada 2, bahwa pikiran itu pelopor segalanya dan kalau orang berpikir baik untuk melakukan satu perbuatan atau berucap sesuatu, maka buah kebajikan itu atau kebahagiaan itu akan mengikuti si pelaku seperti bayangan yang mengikuti bendanya. Nah, tadi sudah dikutip seperti itu. Jadi, pikiran yang terus-menerus. Nah, sekarang apakah terjadi seperti itu di dalam Dhamma? Memang, kalau kita pada saat Waisak ini kan kita juga merenungkan tentang kehidupan Pangeran Siddhartha ya. Maka kita akan tahu bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, kemudian beliau bertapa untuk mencapai kebebasan dari perubahan. Karena beliau meninggalkan istana itu kan karena melihat perubahan. Ada orang tua, orang sakit, orang mati. Kemudian beliau melihat potensi kalau menjadi biku atau pertapa, itu mungkin bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Maka beliau selama 6 tahun ini berjuang, memusatkan pikiran,
Mungkin kalau istilahnya Pak Po tadi adalah fokus pada hal yang penting daripada saya ngurusi istana, saya sekarang mengurusi batin saya supaya saya terbebas dari perubahan, tidak tua, sakit, dan mati. Maka beliau berjuang habis-habisan. Berguru dengan Udaka Ramaputa, Alara Kalama, dan seterusnya. Kok nggak bisa-bisa? Fokus terus nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya beliau keluar ataupun beliau sudah tidak lagi ikut dua perguruan itu, kemudian beliau sendirian bermeditasi. Sendirian diikuti oleh lima pertapa. Nah, itu yang tadi Pak Po katakan bahwa burung dengan bulu yang sama kan cenderung bersekutu. Sehingga lima pertapa ini melihat, bodhisatwa ataupun pertapa Gotama ini luar biasa sekali ya perjuangannya ini. Wow, kita kayaknya ya harus ngikut nih. Nah, jadi mereka bersekutu. Tetapi setelah berjuang lama, sampai berpuasa habis-habisan, sampai diceritakan bahwa perutnya kalau dipegang saking kempesnya itu bisa seperti terpegang punggungnya. Kalau punggung yang dipegang saking kempesnya itu bisa terpegang perutnya. Wah, Pertapa Gotama ini hampir hilang kesadarannya. Sehingga Pertapa Gotama akhirnya ya menerima dana bubur yang kemudian diberikan oleh Sujata untuk dikonsumsi. Nah, lima pertapa setelah melihat cara seperti itu, merasa bulunya nggak sama nih. Karena, wah ini pertapa Gotama sudah nggak seperti yang kita bayangkan. Dan akhirnya lima pertapa yang merasa bulu masih sama lima-limanya ini, dia meninggalkan pertapa Gotama. Pertapa Gotama sendirian dan beliau fokus pada hal yang penting kalau istilahnya Pak Po tadi. Sudah, pokoknya saya akan bertapa dengan cara sendiri, yaitu tidak terlalu menyiksa diri. Jadi dengan jalan tengah. Dan karena fokus terus fokus pada tujuan yang penting, akhirnya pada saat Waisak, Purnama Sidhi di bulan Waisak, beliau mencapai pencerahan. Yang kita kemudian peringati sebagai Trisuci Waisak itu kan karena lahir, mencapai pencerahan, dan wafat. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu kesepakatan kita bahwa Dharma memang sesuai dengan hukum tarik-menarik. Dalam pengertian, ketika seseorang punya pikiran yang kuat untuk mengharapkan sesuatu, bisa menjadi kenyataan. Sehingga tadi Pak Po juga mengingatkan supaya kita tetap mengarahkan pikiran kita pada hal yang positif, karena pikiran yang kuat itu bisa mewujudkan sesuatu. Tetapi di dalam Dharma bukan hanya itu. Di dalam Dharma, pikiran yang kecil pun bisa mewujudkan kenyataan. Jadi yang tidak intens-intens banget, yang tidak terlalu kuat, itu juga bisa. Tentu kita sering mendengar di masa-masa Katina, yaitu ketika seorang biku yang sudah tua, kemudian menerima jubah, kemudian berpikir akan menggunakan jubah itu. Tetapi sebelum menggunakan jubah tersebut, biku ini meninggal dunia. Oleh karena itu, Sang Buddha kemudian sebagai tradisi para biku, semua harta-harta biku ini yang termasuk jubah dan mangkok dan lain sebagainya, dibagikan. Tetapi Sang Buddha berpesan, jubah khusus yang jubah katina yang kemarin diberi itu, tolong jangan dibagi. Butuh seminggu lagi ya, nanti baru dibagikan. Nah, para biku yang lain bertanya, kenapa ini? Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa biku yang kemarin menerima jubah itu setelah meninggal karena terpikir tentang jubahnya yang belum sempat terpakai, dia lahir jadi kutu jubah.
Hanya seminggu aja jadi kutu jubah, kemudian nanti mati sebagai kutu dan akhirnya dia tentu lahir di alam yang lebih sesuai dengan kebajikan yang telah dia lakukan selama melatih jadi biku. Ini membuktikan bahwa pikiran yang sejenak saja bisa mewujudkan sesuatu yang dia inginkan, yaitu jubah. Kemudian diceritakan yang lain adalah seorang biku yang berpindah patah, menerima dana makan dari para umat, kemudian dia melihat ada seekor anjing yang santai di depan rumah, di atas keset. Kemudian biku ini hanya terpikir, wah enak ya jadi anjing, santai-santai begitu, jam-jam sebegini masih bisa santai tiduran begitu. Sudah, hanya sepintas sekali. Kemudian ya bikunya setelah menerima dana makan berjalan dan sudah nggak kepikiran itu lagi tentang anjing sudah nggak kepikiran lagi. Tetapi ketika sudah memakan waktu bertahun-tahun kemudian, biku ini meninggal dunia, dia terlahir sebagai anak anjing tadi. Jadi pikiran yang sepintas itu ternyata juga bisa membuktikan atau bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Kalau sudah demikian, saudara, law of attraction ini menjadi menjadi kalau itu keinginan yang besar sekali, ternyata bahwa yang kecil pun itu bisa. Saudara-saudara, kalau sudah demikian, mari kita harus menjaga pikiran ini dengan baik. Jangan sampai pikiran kita ini terjebak, walaupun hanya sesaat, pada hal yang buruk. Jadi sepakat sekali dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Po tadi, yaitu menjaga tiga saluran perbuatan itu. Adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tapi yang paling penting tentu adalah pikiran. Karena ucapan dan perbuatan itu timbul dari pikiran. Kalau kita bisa menjaga pikiran dengan baik, pasti ucapan dan perbuatan baik. Tapi kalau pikirannya buruk, ucapan dan perbuatan mungkin masih baik. Sehingga digambarkan pikiran dan ucapan perbuatan itu seperti teko, ya. Teko, teko itu tempat minum atau mungkin galonan, kalau sekarang guci galonan, tapi gucinya yang di pinggir. Jadi guci kan ada guci keramik itu yang lubangnya di pinggir. Nah, jadi air ini kalau bersih, keluarnya ya bersih. Tetapi keluar yang bersih ini kalau sudah habis, masih ada keraknya yang di bawah yang ternyata kotor. Nah, pikiran ini seperti gucinya ini. Yang keluar ini adalah seperti ucapan dan perbuatan. Kadang-kadang pikiran kita baik, 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 ada isi air yang baik, itu memang keluarnya bisa yang baik. Tetapi mungkin kerak di dasarnya ini ada yang buruk. Jadi pikiran jelek masih bisa mengeluarkan omongan baik, masih bisa mengeluarkan perbuatan baik. Tapi kalau pikiran baik, tidak mungkin keluar ucapan baik, tidak mungkin keluar ucapan buruk, tidak mungkin keluar perbuatan buruk. Karena itu sekarang kita fokus pada pikiran baik. Pikiran baik ini dari mana bisa muncul? Pikiran baik ini muncul ketika seseorang belajar menyadari tentang kekinian. Karena kekinian inilah yang ditemukan oleh Pertapa Siddhartha ketika tadi mencapai kesucian. Bahwa bukan tua, sakit, dan mati yang dilawan, bukan. Tetapi ternyata tua, sakit, dan mati ini adalah perubahan. Problem yang kita tidak bisa terima itu adalah saya tidak puas dengan saya berubah menjadi tua, sakit, dan mati. Kalau demikian, ketidakpuasan ini sebabnya dari mana? Sebabnya karena saya dulu pernah muda, saya dulu tidak sakit, saya dulu masih hidup. Padahal sekarang saya bisa tua, bisa sakit, dan bisa mati. Kalau demikian, kita harus menyadari bahwa hidup ini perubahan. Bagaimana bisa menyadari supaya hidup ini perubahan ketika kita menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Karena ketika ada saat ini, maka perubahan itu menjadi
terabaikan. Perubahan itu adalah perbandingan kondisi sebelumnya dengan saat ini. Tetapi sesungguhnya kalau yang ada saat ini tidak ada perbandingan dengan yang sebelumnya, maka yang ada adalah kenyataan saat ini. Nah, apakah di dalam Dhamma tidak boleh berbanding atau melakukan perbandingan? Boleh. Tetapi perbandingan itu hanya pelajaran dan bukan untuk dilekati. Yang ada adalah saat ini. Bagaimana kita bisa selalu sadar saat ini? Sering mengucapkan aja di dalam batin. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Kadang pikiran muncul yang jelek. Tapi saat ini saya sedang apa? Saya sedang berbicara. Oke, belajar berbicara yang baik. Pikiran mungkin jelek, tapi saat ini saya sedang berbuat apa? Belajarlah berbuat yang baik. Pada satu ketika nanti kita mulai menyadari saat ini, pikiran saya yang buruk muncul. Begitu disadari pikiran yang buruk muncul, dia akan tenggelam. Kemudian muncullah batin yang netral. Kalau ini pikiran yang baik yang muncul, kita sadari, boleh kita katakan, bukan boleh kita lakukan. Tapi begitu muncul pikiran buruk, kita sadari supaya dia berhenti hanya di pikiran. Dan semakin sering kita mengembangkan kesadaran, saat ini saya sedang apa, saat ini saya berpikir apa, terus kita kembangkan demikian, maka batin menjadi lebih tenang, batin menjadi lebih netral, maka hidup kekinian dapat kita kuasai dan kita kendalikan. Nah, kalau kita memiliki kemampuan atau memiliki waktu yang lebih panjang, maka kita berusaha melatih hidup saat ini dengan pagi bangun tidur, malam mau tidur, dengan menyadari saat ini nafas sedang masuk, saat ini nafas sedang keluar. Yang kita istilahkan dengan meditasi. 30 menit pagi bangun tidur, 30 menit malam mau tidur, menyadari nafas masuk, nafas keluar, sebetulnya itu bertujuan membiasakan pikiran kita selalu sadar saat ini nafas masuk dan keluar, membiasakan pikiran kita selalu sadar saat ini saya sedang berpikir apa, membiasakan pikiran kita selalu sadar sedang berbicara apa, membiasakan pikiran kita selalu sadar sedang melakukan apa, sehingga kesadaran setiap saat itulah yang nanti akan mengendalikan pikiran kita dan mengarahkan pikiran kita menuju hal yang baik, bahkan sekecil-kecilnya, dan itu nanti akan dapat menarik hal-hal yang baik juga, menarik hal-hal yang membahagiakan, sebagaimana tadi yang dikatakan di dalam Dhammapada ayat 2 tadi, yaitu bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran itu kalau diarahkan dengan pikiran yang baik, kita berbicara dan bertindak yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita seperti bayangan selalu mengikuti bendanya. Demikian yang perlu saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat, menginspirasi kita tentang bagaimana pandangan atau pendapat Dhamma dari sudut pandang saya yang minim ini tentang hukum tarik-menarik. Saya kembalikan kesempatan kepada Saudari Ratna. Terima kasih. Semoga berbahagia. Baik, sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Utamo Mahatera atas pembahasan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tentunya semakin menambah wawasan kami terkait tema bagaimana pendapat Dhamma tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Malam hari ini saya akan bacakan pertanyaan pertama dari yang telah bergabung melalui Zoom. Pertanyaan dari Ibu Nyana Susila Yani. Apakah atasila dapat disamakan dengan tekad atau afirmasi dalam Law of Attraction? Bagaimana cara bertekad yang benar menurut ajaran Buddha? Dan apakah ada konsekuensi karma buruk berbuah jika pada saat setelah kita bertekad kita lalai? Contohnya, pada saat anggota keluarga ada yang sakit seperti mama atau diri kita sendiri yang sakit, lalu kita bertekad kalau sembuh akan melakukan sesuatu kebaikan. Ya, demikian pertanyaan dari Ibu Nyana Susila Yani. Kami persilakan Dr. Ponijan Liao untuk memberikan jawaban lebih awal, nanti akan dilanjutkan oleh Bante Utamo. Silakan Dr. Po. Oke, baik. Nanti guru saya melengkapi ya. Oke. Nah, kalau Anda bertekad sesuatu, kenyataan di lapangan berbeda, ya sudah, mau diapain?
Iya kan ya? Makanya di istilah penelitian itu, bagi Anda yang pernah kuliah, tentu pernah mendengar, barangkali pernah mendengar istilah das Sein harusnya das Sollen, gitu ya. Tetapi yang terjadi das Sein tidak das Sollen. Ini bahasa Jerman. Yang artinya yang terjadi tidak seharusnya sesuai dengan rencana, begitu ya. Anda bertekad, kalau mama sembuh, saya akan membayar kaul, ya kan? Memberikan ini kepada fakir miskin misalnya, berdana ini kepada ini dan itu. Ya kalau Anda sudah berkaul begitu, ya Anda tunaikan. Ya kan ya, seandainya Anda setelah sembuh mama Anda tidak mampu secara ekonomi untuk menunaikan, kalau memang itu bentuknya ekonomi, maka Anda bisa menunaikannya pada lain kesempatan. Yang jelas kalau sudah berjanji, jangan mengingkari. Jangan seperti lagu. Kau yang mulai, kau yang mengingkari. Jangan sampai terjadi. Kita yang berjanji, kita yang mengingkari. Jadi artinya, apakah akan muncul karma buruk? Ya karma buruk karena Anda secara sila, ucapan Anda sudah nggak benar. Kan Anda sudah mengucapkan nih, kan melalui ucapan kan ya. Jadi tiga saluran itu kan salah satunya ucapan. Nah, pikiran Anda pasti tadi kalau kita sitir yang Bante Utamo katakan tadi kan semua bermula di pikiran. Itulah sebabnya kenapa di Dhammapada ayat 1 dan 2 tentang pikiran. Ya kan ya, itu kan tidak kebetulan saudara. Ya kan ya, ayat 1 dan 2. Dari 423 ayat yang dari 26 bab itu. Nggak mungkin pikiran di depan kalau dia bukan hal yang pertama dan utama, kan begitu. Ya, yang utama akan dijelaskan oleh yang utamo. Ya, Bante Utamo maksudnya. Jadi saudaraku, kalau sudah berjanji, sudah keluar ucapan, pasti Anda sudah mendahulunya dengan pikiran yang baik untuk bertekad kan ya. Maka saran saya, supaya tidak ada beban karma Anda, tidak ada beban hidup Anda tunaikan. Mungkin jika tidak pada kesempatan itu, pada kesempatan yang lain. Saya kira itu nanti dilengkapi oleh guru kita ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Po. Demikian ya tanggapan dari narasumber kita yang pertama. Bante, mohon berkenan memberikan pencerahannya Bante. Silakan Bante. Ya, sebetulnya pada prinsipnya mirip ya dengan Pak Po yang sampaikan ya. Jadi saya hanya menegaskan saja bahwa atasila memang merupakan tekad. Karena aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan misalnya dan seterusnya. Nah, jadi dia tekad. Kemudian kalau kita tidak melaksanakan, tentu sebetulnya bermasalah ya. Nah, apalagi yang 5 awal yang sering katakan sebagai Pancasila, karena Pancasila ini ada hubungannya dengan pihak lain, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong dan mabuk-mabukan ada pihak lain. Tetapi yang 3 lain, kalau di dalam Atasila yang tidak makan setelah tengah hari, kemudian tidak menggunakan kesempatan untuk hiburan, tarian, dan seterusnya, lalu tidak duduk dan berbaring di tempat yang mewah. Yang 3 ini sebetulnya adalah pengingkaran pada tekad sendiri. Tapi kalau yang 5 ini merupakan karma buruk kalau pelanggaran. Tapi yang 3 ini, kita tekad tidak makan, kemudian makan. Apa karma buruknya? Tidak, tapi itu membuat kita sebetulnya menjadi tidak punya komitmen, tidak punya disiplin. Dan kalau kita sudah tidak disiplin di bidang yang kecil, nanti bisa tidak disiplin di bidang yang besar. Karena ada semacam pepatah mengatakan kapal yang besar pun bisa tenggelam apabila kena kebocoran yang kecil. Tadi pikiran yang sederhana tentang anjing saja bisa membuat seseorang terlahir sebagai anjing juga sampai karmanya habis. Nah, kemudian ada tekad. Wah, ketika ibu saya sakit, saya bertekad nanti kalau sembuh, saya mau melakukan kebajikan. Itu Anda telah melakukan kebaikan, tekadnya itu. Tetapi ketika Anda lalai, tidak melakukan tekad yang Anda kerjakan, padahal ibunya sudah sembuh, maka sebetulnya itu adalah termasuk juga karma buruk. Ya, nah tadi Pak Po juga sudah tepat mengatakan, ya kalau Anda sudah ingat, lakukan. Tapi kalau nggak ingat sampai akhir kehidupan nanti, itu bisa di kelahiran yang akan datang kita akan memetik buah karma buruknya tersebut. Karena itu bagi kita semua yang di dalam kesempatan ini ikut acara ini, mari kita ingat-ingat apakah kita pernah melakukan tekad yang semacam itu. Dan apakah setelah tekad itu terlaksana kita tidak melakukan apa yang kita sudah janjikan. Kalau kita ingat
pernah melakukan itu dan belum dilaksanakan, marilah kita perbaiki supaya jangan sampai di kelahiran yang akan datang kita bisa harus membayar niat yang belum tercapai itu. Karena pikiran hanya sejenak saja, pengen pakai jubah belum kesampaian, itu saja bisa terakhir jadi kutunya jubah. Itu sudah biku di zaman Sang Buddha loh. Orang yang terlahir di zaman Sang Buddha itu sudah karma baiknya luar biasa. Bisa menjadi biku di bawah bimbingan Sang Buddha, itu sudah jauh lebih luar biasa lagi. Itu pun karena pikiran yang sejenak tentang niat untuk pakai jubah, itu saja bisa melahirkan dia jadi kutu. Apalagi kalau kita sudah punya tekad untuk melakukan sesuatu dan belum dilaksanakan, lahir lagi, kita bisa terlahir di alam yang kurang baik. Karena itu, kita ingat baik-baik sekarang, dan apabila belum terlaksana, laksanakanlah mumpung belum terlambat. Saya kira demikian, prinsipnya sama dengan Pak Po, kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Baik, ya demikian Ibu Susi, tanggapan dari dua narasumber kita pada malam hari ini tentunya sudah sangat jelas ya disampaikan. Dan malam hari ini kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Sirli. Ya, silakan bisa ditampilkan. Ya, pertanyaan dari beliau. Selamat malam Bante Utamo dan Mr. Ponijan. Saya izin tanya, apakah mungkin ketika kita naik ke frekuensi yang lebih tinggi, hal-hal yang belum bersih dari bawah sadar justru muncul ke permukaan sebagai pembersihan atau detox karma? Apakah energi menarik dalam law of attraction sejatinya hanyalah bentuk halus dari tanha atau nafsu keinginan yang memperkuat rasa aku harus memiliki daripada melepas dan melihat hakikat dari semua hal? Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Bante, mohon berkenan Bante memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Sirli. Silakan Bante. Iya, frekuensi yang lebih tinggi ini saya belum jelas karena ini ada istilah khusus yang perlu disepakati dulu. Apa ini frekuensi yang lebih tinggi? Ya, kita naik ke frekuensi yang lebih tinggi, hal-hal yang belum bersih di bawah sadar justru muncul di permukaan. Apakah frekuensi ini hasil meditasi? Kalau sekarang hasil meditasi yang lebih tinggi membuat batin menjadi tenang, batin itu seperti air. Jadi, ketika kita tenang, maka batin itu bisa kelihatan di bawah sadarnya. Ya, dan begitu muncul pikiran bawah sadar, kita amati kalau kekuatan pikiran bawah sadar ini lemah, dia menjadi lenyap. Tetapi kalau pikiran bawah sadar ini cukup kuat, maka dia melemah. Nanti muncul lagi satu ketika, amati lagi, makin melemah. Muncul lagi satu ketika, amati makin melemah, dan akhirnya dia lenyap pada waktunya. Dan nanti digantikan oleh bawah sadar kita yang lain, yang lain, yang lain, sampai akhirnya bawah sadar kita menjadi lebih kita sadari semua isinya. Nah, ini kalau yang disebut naik ke frekuensi yang lebih tinggi itu seperti itu, maka memang begitu kita mengembangkan kesadaran yang lebih maksimal, maka bawah sadar kita akan tampak dengan jelas. Kemudian kalau dikatakan apakah law of attraction ini bagian dari tanha, memang bisa terjadi seperti itu karena kemelekatan yang kuat. Tetapi kita ingat di dalam Dhamma ada istilah tanha dan juga ada istilah canda. Jadi sama-sama yang isinya adalah tentang keinginan untuk mencapai sesuatu. Tetapi tanha disepakati di dalam Dhamma adalah berisikan ketamaan. Sehingga kalau tadi Anda mengatakan bahwa apakah law of attraction itu adalah tanda yang berisi ketamaan, ya benar. Tetapi kan sekarang ketika kita lihat Pertapa Gotama, berusaha untuk mengatasi tua, sakit, dan mati yang ternyata itu adalah perubahan, itu kan kuat sekali. Apakah itu menjadi tanha? Nah, kalau itu menjadi tanha, kemudian beliau menghentikan, kan tidak ada pencerahan. Tetapi sekarang di dalam Dhamma ini ada yang istilahnya tanha dan ada istilahnya canda. Canda itu sebetulnya adalah keinginan-keinginan yang berdasarkan kebijaksanaan. Keinginan-keinginan pada hal-hal yang berdasarkan kebajikan.
Dan itu berbeda. Makanya tadi yang Pak Po sampaikan itu juga bagus tentang fokus pada hal yang penting itu, bahwa ada hal-hal duniawi. Kalau hal yang duniawi itu adalah tanha, tetapi hal-hal yang bersifat spiritual itu adalah canda. Ya, jadi pertanyaan tadi ada benarnya, tapi sebagian, karena sebagian yang lain kita punya istilah yang disebut dengan canda. Itu Anda sudah mengingatkan bahwa law of attraction ternyata masih bisa dilengkapi lagi di dalam Dhamma, karena bukan hanya ketamaan, tetapi juga ada kegemaran. Candanya ke kegemaran untuk hal-hal yang bersifat kebajikan atau kebijaksanaan. Saya kira demikian jawaban atas pertanyaan tertulis tadi. Ya, baik. Terima kasih Bante atas tanggapan yang telah disampaikan. Dr. Ponijan, silakan bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Sirli. Ya, saya mau tambahkan ayat aja, boleh tolong dibacakan 199 yang tadi di Dhammapada ya tadi Bante sampaikan. Ini untuk melengkapi yang Bante sampaikan tadi. Bukan melengkapi ya, menambahkan yang sedikit saja. Ya, tadi saya tidak berani memperjelas, nanti malah mengaburkan makna gitu. Agak riskan ini. Ya, di Dhammapada yang tadi Bante sudah sampaikan itu mengenai keserakahan itu ada di 199. Kita simak aja, nanti bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan Kak Nan. Iya, Dhammapada 199. Sungguh bahagia kita hidup terbebas dari keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara manusia yang serakah kita hidup tanpa keserakahan. Demikian Dr. Po. Ya, baik. Kalimat itu kalau saya ringkas sebagaimana yang pernah Bante Utamo sampaikan, tahu cukup. Ya, manusia kalau tahu cukup, maka semoga keserakahan itu tidak berlebih-lebihan. Karena sungguh bahagia jika kita hidup di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita tidak serakah. Serakah ini tadi kalau gambar saya yang saya tunjukkan tuh duniawinya terlalu parah. Tidur pun dia dengan tumpukan duit, tumpukan uang. Ya kan? Saya khawatir begitu nanti mau meninggal, ketika istrinya bilang, "Pa, ingat Pa, kebajikan Pa." Nanti takutnya dia sebut gini, "Duit." Kan bahaya ya. Karena itu jangan terlalu serakah berlebihan, ya kan? Manusia pasti punya itu, asal tahu cukup. Ya, kalau Anda tahu cukup, maka keserakahan itu mungkin bisa diminimalisir begitu ya. Ya, saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Po dan Bante Utamo atas jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan dari Ibu Sirli ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pertanyaan ketiga dari Ibu Juli. Pertanyaan dari beliau, nama budaya Bante dan Pak Po. Saya mau bertanya, bagaimana hukum tarik-menarik atau law of attraction bekerja pada orang yang cenderung sulit mengekspresikan perasaan? Apalagi kalau orang itu punya prinsip seperti ajaran Buddhisme yang menyarankan agar tidak terlalu melekat. Jadi saat bahagia tidak terlalu senang dan saat sedih juga tidak terlalu larut. Apakah sikap netral seperti itu memengaruhi efektivitas law of attraction? Ya. Silakan Dr. Po dapat memberikan jawaban, nanti akan dilanjutkan juga oleh Bante. Silakan Dr. Po. Baik, sulit ekspresi ya. Memang ada orang begitu, manusia kan punya tipe beda-beda. Ya, ada orang yang introvert, sulit mengekspresikan diri, duduknya biasa di pojok-pojok. Tidak suka keramaian, tidak suka kebisingan, tidak suka pesta, suka menyendiri. Ya, ketika kita bilang, "Kenapa kamu sendiri?" Dia akan mengatakan, "Alone doesn't mean loneliness." Wah, ya kan ya. Sendiri tidak berarti kesepian. Nah, itu orang yang introvert, sulit mengekspresikan. Kemudian ada orang yang ekstrovert, suka ngomong. Ya kan ya, satu hari perempuan bisa bicara 20.000 kata, laki-laki bisa 7.000 kata. Itu tidak termasuk mimpi dia berbicara. Kalau mimpi dia berbicara, yang perempuan jadi noban go, 25.000 ya kan ya. Nah, kalau Anda tidak bisa berekspresi, sulit berekspresi, apakah law of attraction juga berlaku? Ya pasti pada kehidupan Anda. Teman-teman Anda pasti cenderung akan begitu semua. Karena Anda akan terganggu dengan orang yang banyak bicara. Coba perhatikan deh saudara. Coba amati lingkungan Anda ya. Pasti ada teman yang ngomentari temannya yang suka banyak bicara. Ya, ini orang banyak kali bicaranya, omongan
hanya bikin saya pusing kepala. Tetap berlaku Anda dengan ekspresi tanpa ekspresi, introvert, ekstrovert, aktif, pasif, ya kan? Secara psikologi dia tetap akan berpengaruh. Karena hukum ini tadi saya katakan di awal, Anda mau meyakini atau tidak, dia tetap berlaku. Anda mau meyakini matahari siang itu panas atau tidak, dia tetap panas. Kan begitu kan? Jadi artinya ini hukum alam yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tolak. Ya, seperti itu. Saya kira demikian. Ratna. Ya, baik. Kita lanjutkan jawaban dari Bante Utamo Mahatera. Silakan Bante. Baik, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah hukum law of attraction ini berfungsi ya atau gimana ya reaksinya kalau pada orang yang sulit berekspresi perasaannya. Bahkan tadi secara ekstrim dikatakan dia tidak melekat apa saja dianggapnya biasa-biasa. Kalau kita tadi menceritakan tentang biku, ada contoh dua biku itu yang sudah tua pun dia kan hanya punya keinginan mau pakai jubah, tapi nggak tercapai dan akhirnya jadi kutu jubah. Dia hanya kepikir selintas tentang anjing yang santai dan akhirnya dia jadi anak anjing. Artinya pikiran ini tidak pernah berhenti. Di dalam Dhamma dikatakan dalam 1 detik itu bisa muncul 1 miliar bentuk pikiran. Tinggal Anda sadari atau tidak. Yang disadari itu hanya sekitar 12%. 88% pikiran kita itu di bawah sadar dan itu sulit sekali sehingga kalau tadi dikatakan apakah kalau kita sudah naik frekuensi yang lebih tinggi itu bisa menyadari yang bawah sadar itu memang nanti akan ketemu bawah sadar kita. Nah, kemudian orang itu katanya biasa-biasa tidak ada pengaruhnya, senang dan susah tidak ada. Kalau orang yang benar-benar netral bukan karena dia berdasarkan kegelapan batin, karena kan watak orang itu bermacam-macam. Ada yang tamak, tamak sekali, jadi ingin terus mendapatkan sesuatu. Ya, ini nanti bisa terkondisi, bisa terkondisi terlahir di alam alam peta misalnya. Kalau sekarang orang yang menolak terus kebenciannya yang kuat, dia bisa terlahir menjadi alam asura misalnya karena butuh penolakan yang keras. Kemudian ada yang cuek, nggak mau pusing. Oh, ada suka duka juga dia nggak mau tahu. Ini mungkin seperti contoh tadi misalnya, dia bisa juga lahir di alam binatang loh. Nah, gimana kalau mau di alam bahagia? Ya mengarahkan pikiran pada hal yang baik, bukan bukan yang buruk. Nah, kecuali orang yang sudah mencapai kesucian. Ini kisahnya jadi beda ya. Orang yang mencapai kesucian ini terus gimana ini? Orang yang mencapai kesucian itu dia bukan lagi melakukan karma, keinginan kemudian menghasilkan sesuatu. Apa yang ditanam demikian pula yang akan dipetik. Itu adalah karma. Tetapi orang yang mencapai kesucian itu disebut telah melakukan istilahnya kiriya. Kiriya artinya sudah terbebas dari hukum karma. Jadi apa yang dilakukan Sang Buddha selama 45 tahun misalnya mengembangkan apa ceramah ya terus setiap hari melakukan ceramah dan sebagainya itu bukan termasuk karma baik kalau di dalam Dhamma. Dia Sang Buddha itu melakukan kiriya karena tidak ada buahnya yang itu hanya seperti menghabiskan energi kehidupan. Dicontohkan seperti kipas angin yang diputar kalau ada listrik, diputar, kemudian listriknya mati, maka putarannya itu masih tersisa sampai habis mati sendiri. Karma itu adalah seperti arus listriknya ini. Ada karma baik, ada karma buruk. Dia menghidupkan putaran kita ini. Tapi orang yang sudah mencapai kesucian, terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dia selalu sadar pada hidup saat ini hanya tahu bahwa masa lalu itu hanya pelajaran untuk diperbaiki saat ini, masa depan itu tujuan yang kita mulai saat ini karena hidup adalah saat ini. Dia bebas dari kemelekatan. Maka ini seperti kipas angin yang sedang berputar kencang, lampunya listriknya dimatikan. Dan ini akan ada putaran. Nah, inilah yang
diibaratkan seperti kiri ya, dia muter terus sampai nanti habis tenaganya dan meninggal. Demikian pula orang-orang yang mencapai kesucian seperti itu. Ini law of attraction-nya sudah nggak jalan lagi karena apa yang beliau pikirkan sudah bukan berdasarkan ketamaan seperti Tanda tadi, juga sudah bukan canda lagi, tetapi ini sudah kiria. Tidak ada lagi yang mendasari karena unsur-unsur mental yang seperti itu. Dan kalau sudah demikian, ya law of attraction-nya sudah berhenti juga. Ya, di kehidupan ini juga tidak ada lagi kehidupan yang akan datang karena sudah mencapai kesucian. Ini jawaban atas pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Wow, menarik sekali ya jawaban dari para guru kita malam hari ini. Ya, tadi Bante Utamo dan Dr. Pos sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dikirimkan oleh partisipan yang bergabung melalui Zoom malam hari ini. Ya, sahabat Dhamma, malam hari ini kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya karena Pak Po dan dan Bante malam hari ini penanya sangat antusias ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Arya Wira. Ini bukan bapak, tapi ini adalah saudara saya. Dia adalah seorang mahasiswa di Institut Nalanda ya, yang saat ini sedang KKN sepertinya ya. Ya, pertanyaan dari Arya Wira. Saat malam Nama Budaya, perkenalkan saya Arya Wira Dharma, mahasiswa semester 8 di Institut Nalanda. Kebetulan tema talkshow malam hari ini mirip dengan tema skripsi yang akan saya bahas, yaitu terkait Law of Attraction dalam pandangan agama Buddha. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada dua narasumber dalam Buddhisme. Adakah konsep yang mirip dengan vibrasi atau frekuensi energi seperti yang diyakini dalam Law of Attraction, dan bagaimana konsep karma dapat dijelaskan dalam konteks Law of Attraction yang berbicara tentang tarik-menarik, serta sumber-sumber dhamma mana yang paling relevan digunakan untuk membandingkan konsep Law of Attraction dengan ajaran Buddha. Terima kasih. Wow, pertanyaan yang menarik ya, karena berhubungan juga dengan skripsinya. Ini bisa dibilang bimbingan secara langsung nih kepada Bante dan Dr. Po. Ya, silakan Pak Ponijan Liao akan menjawab lebih awal, nanti akan dilanjutkan juga oleh Bante. Silakan Dr. Po. Iya, Bante, ini si Arya Wira lagi cari referensi. Jadi nanti Bante yang menyampaikan. Saya hanya menyampaikan ini, Buddhis sebetulnya sangat luas ya. Kitab suci kita tebalnya melebihi kitab suci manapun yang pernah saya pelajari. Ya, luar biasa banyaknya. Ya, nanti coba Anda cari di samagipala.org.id ya Bante ya, betul ya. Alamatnya ya. Nanti cari di situ banyak sutanya. Tapi yang paling pasti yang bisa Anda gunakan Dhammapada ayat 1 dan 2. Itu sangat relevan ya, soal hukum tarik menarik. Jadi apa yang dilakukan maka itu yang akan didapatkan. Ya kan ya, satu, jika berbuat, berpikir, berucap baik, berucap buruk, maka penderitaan akan mengikuti dia bagaikan roda yang ditarik oleh sapinya. Ya, sementara Dhammapada ayat 2, bila seseorang berbicara, berpikir, bertindak, ya, jadi betul tadi Bante katakan ya, jadi bermula dari berpikir, berucap, bertindak, baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak terpisah dari dirinya. Satu dua ayat ini sudah bisa Anda gunakan selain daripada kitab yang lain. Nanti Bante akan menambahkan referensinya. Jika tidak, nanti cari di samagipala.org.id, di situ banyak referensinya. Ya, atau bisa cari situs yang lain, mungkin di Sariputta ada itu situsnya, ada juga aplikasinya di Android maupun di iOS, bisa cari di situ. Itu bisa banyak sekali referensinya sesuai dengan tema yang Anda bahas, begitu ya. Dari saya demikian saja, Ratna. Terima kasih. Ya, silakan Bante Utamo Mahatera dapat melanjutkan jawaban. Bante, silakan Bante. Ya, sebetulnya kita bahas pada malam ini tadi tanya jawab ataupun pembabaran dari awal, nah, kemudian juga tanya jawabnya sebetulnya sudah menjawab itu semua ya. Jadi konsep vibrasi dalam Dhamma, ya pikiran ini kan bisa terwujud seperti sekarang ya. Yang tadi Pangeran Siddhartha kemudian meninggalkan istana lalu berjuang. Itu sebetulnya adalah konsep bagaimana dengan kekuatan pikiran seseorang bisa mewujudkan harapan yang
sudah bertahun-tahun ingin dicapai. Ini kan sebetulnya sama, cuman kan memang tidak menggunakan istilah vibrasi, ya. Tapi kalau ada Anda katakan apakah konsep itu ada di dalam Dhamma, pengertiannya tentu ada. Dan kemudian kalau karma yang dalam konteks law of attraction itu juga ada, yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika seseorang masih belum mencapai kesucian, maka apa yang diinginkan yang baik akan memunculkan buah yang baik. Apa yang diinginkan yang buruk akan memunculkan hasil yang buruk juga. Itu yang tadi Pak Po sudah jelaskan tentang tiga saluran perbuatan. Tiga saluran perbuatan itu kan tiga saluran karma. Ada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, itu sudah jelas konteksnya di dalam law of attraction. Bahkan kalau tadi makin dalam yang barusan tadi kita bahas, ketika seseorang mencapai kesucian, maka perbuatan itu sudah tidak menimbulkan buah lagi. Karena dia hanya seperti kipas angin yang menghabiskan energinya ketika listriknya sudah tercabut. Itu ada perbuatan-perbuatan di dalam Dhamma yang tidak termasuk karma tapi disebut dengan kiriya. Itu terbebas dari law of attraction. Kemudian sumber-sumber dhamma yang mana? Wow, ini kan mau cari referensi ya, tetapi yang tadi Pak Bo sampaikan sudah benar, di Dhammapada banyak juga yang seperti ini. Kemudian juga tentang suta dan lain sebagainya itu ya banyak. Saya kira seperti bahkan tadi yang saya sampaikan sebetulnya dari riwayat Buddha Gautama. Ini pun bisa menjadi referensi tentang hukum law of attraction ini untuk batas-batas tertentu ya. Karena law of attraction itu kan hanya salah satu bagian yang bisa selaras dengan dhamma, tetapi ada beberapa bagian yang tidak bisa. Jadi kalau dipakai semacam matematika himpunannya, jadi dhamma itu dia luas, kemudian law of attraction itu sebetulnya hanya sebagian. Jadi apa yang kita bahas ini hanya sebagian kecil dibandingkan dengan bagian-bagian lain yang belum terselesaikan dengan law of attraction. Karena itu ya tentu nanti Anda cari sendirilah untuk materi-materi ataupun referensi-referensinya agar ada tugasnya. Daripada kalau kita jawab di sini, maka Anda malah nanti oleh dosen pembimbing disuruh cari yang lain lebih puyeng kepala nanti Anda. Tugasnya jadi 2-3 kali lipat. Ya, saya kira begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rana. Bapak Edward Huang berasal dari Medan. Ya, apakah membaca parita adalah salah satu bentuk law of attraction untuk mengkondisikan karma baik berbuah? Apakah ada manfaat jika kita melafal parita tanpa henti artinya, tanpa mengerti artinya? Oke, menarik ya. Mungkin ini juga pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh banyak sahabat dalam kita. Silakan, Dr. Po dapat memberikan jawabannya terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Nanti sambil disiapkan Dhammapada 241 ya. Baik, dari Medan. Apakah membaca parita bisa mengondisikan karma baik berbuah? Pasti. Ketika Anda membaca parita, apapun itu paritanya, yang Anda baca itu kan hal-hal yang baik. Ya kan? Panatipata weramani sika padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Ya kan ya? Berarti kan Anda mengondisikan diri untuk menjadi orang yang tidak melukai makhluk lain. Karena di Dhammapada 131 dikatakan, barang siapa yang melukai makhluk yang juga menginginkan kebahagiaan, maka sampai mati pun dia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi dengan Anda baca parita, apakah menimbulkan karma baik? Iya pasti. Apakah law of attraction bekerja? Iya pasti. Coba ya, banyak yang bilang kayak gini, tapi memang sulit mengonfirmasi hal ini. Kenapa orang sering didatangi nyamuk? Mungkin metanya kurang, kata orang. Ya kan? Nah, kalau metanya kurang, nyamuk datang terus mengerubungi dia, menyakiti dia, menggigit dia, menghisap dia, dan seterusnya. Nah, artinya adalah, walaupun apakah benar atau secara bercanda, tapi kan kaitannya ada.
Orang yang baca parita itu baru satu. Yang kedua menghindari pencurian, perbuatan asusila, bohong, mabuk-mabukan misalnya. Kalau Anda baca itu, otomatis ketika Anda mau melakukan sesuatu yang buruk, Anda pasti berpikir ulang, aduh aku baru baca parita loh. Jangan dong melakukan hal itu gitu kan. Jadi intinya baca parita tetap akan memberikan karma baik. Nah, kita coba dengarkan Dhammapada 241 mengenai orang yang baca parita atau tidak baca parita ya. Ya, silakan Ratna. Ya, Dhammapada 241. Untuk sesuatu yang penting untuk diingat, tidak mengulang membacanya adalah noda yang merugikan. Untuk rumah tangga, kelalaian untuk mengurusnya adalah noda yang merugikan. Untuk kecantikan, kelalaian untuk merawatnya adalah noda yang merugikan. Untuk pengawal, kelengahan adalah noda yang merugikan. Demikian. Ya, baik. Beberapa aktivitas di situ, termasuk aktivitas ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini sambilan saja ya. Ibu rumah tangga jika pergi entah kemana-mana melalaikan tugas rumah tangga, Anda juga karmanya buruk di dalam ayat itu. Jadi tidak boleh melalaikan ya. Jadi saya ke baris pertama tadi. Tidak membaca ulang itu ada noda bagi batin. Jadi Anda baca ulang bagus. Ya kan mengulang sutra. Makanya kalau membaca parita. Ketika kita baca parita atau baca suta kan ada kalimat depannya kan. Demikianlah yang aku dengar. Ya, ewang misutang kan gitu kan. Di situ kita mendengar ulang. Pasti jadi orang baik. Karmanya pasti baik. Nggak mungkin orang baca parita sambil melakukan hal yang tidak baik. Nggak mungkin. Semakin sering Anda mengondisikan diri Anda membaca parita, otomatis Anda akan cenderung menjadi orang yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak baca parita. Kira-kira begitu ya. Semoga menjawab, nanti dilengkapi oleh guru kita. Silakan. Ya, demikian jawaban dari Dr. Po. Bante, mohon berkenan memberikan jawabannya, Bante. Sebetulnya kalau kita memahami riwayat terjadinya parita itu sebetulnya kan itu khotbah Sang Buddha ya. Dan khotbah Sang Buddha itu kan tentu berisi kebajikan. Artinya kalau kita memahami makna parita, tentu kita kemudian bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada tentang Manggala Sutta. Bagaimana kita tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat. Itu kan sebetulnya khotbah Sang Buddha dan itu kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu akan mengkondisikan karma baik berbuah. Nah, tapi gimana nih kalau sekarang kita nggak ngerti baca parita artinya gimana? Kalau Anda nggak ngerti baca parita artinya apapun, minimal pada saat Anda membaca parita, pikiran Anda itu tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak berpikir yang buruk, juga ucapannya tidak berucap yang buruk, perbuatannya juga tidak berbuat yang buruk. Sehingga waktu Anda membaca parita katakanlah 15 menit, maka dalam 15 menit itu pikiran, ucapan, dan perbuatan Anda terkondisi untuk melakukan hal yang baik di luar pengertian Anda tentang parita. Tetapi kalau Anda bisa lebih membaca lagi terjemahannya, maka Anda akan mendapat tuntunan langsung sebetulnya karena itu kan ceramah dari Sang Buddha yang tadi dikatakan oleh Pak Po ada pembukaan Ewang Misutang. Ewang Misutang itu adalah dikatakan oleh Bante Ananda. Jadi ketika Bante Ananda diminta mengulang khotbah Sang Buddha, beliau mengatakan Ewang Mesutang. Demikianlah yang saya dengar. Dulu saya dengarnya gini. Jadi kalau nanti isi berikutnya ini ada ketidaksesuaian, mohon dimaklumi karena pendengaran saya seperti itu. Bukan maksudnya Sang Buddha seperti itu. Itu luar biasa sekali. Bante Ananda sangat hati-hati di bagian ini. Nah, jadi kalau sekarang kita kemudian mengerti, oh ini maksudnya ini khotbah Sang Buddha ini kan kita seperti mendengar khotbah Sang Buddha langsung dan isu isinya kebajikan kan kita ngerti artinya, kita langsung terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mau berbuat, berbicara ataupun berpikir yang baik dan otomatis menarik karma baik kita datang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini yang menjadi jawaban bahwa parita memang bisa mengkondisikan karma baik berbuah, baik kita ngerti artinya ataupun tidak. Tapi paling bagus adalah kalau kita mengerti artinya karena dapat kita jadikan petunjuk perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih, silahkan. Dari Cirebon ingin bertanya dengan Pak Po dan Bante Utamo.
Sebelumnya sedikit cerita. Saya seorang anak dari seorang ayah yang dikatakan boleh ada kesamaan antara ayah antara saya dan ayah saya. Ayah saya menikah dengan mama, nggak punya mertua lelaki. Nah, begitu juga dengan saya. Apa yang saya rasakan dengan papa saya sama. Nah, apakah hal itu ada termasuk hubungan antara tarik menarik antara saya dan papa saya? Dan sekarang papa saya sudah meninggal, Bante. Itu apakah masih ada hubungan tarik menarik itu antara ayah dan anak? Terima kasih, Anu Modana, Namo Buddhaya. Baik, jadi sebetulnya karma itu kalau kita membahas ini tarik menarik, ini mungkin nanti sehubungan dengan karma. Tadi ada pertanyaan si pembuat skripsi juga tadi ya. Jadi karma itu memang karma pribadi. Jadi setiap orang punya karmanya sendiri karena kita yang melakukan, maka kita yang akan memetik buahnya. Orang lain melakukan, dia sendiri juga yang akan memetik buahnya. Demikian Hmm. pula yang lain-lain-lain. Nah, kemudian ketika karma-karma ada yang sejenis, ini nanti teorinya Pak Po tadi, burung dengan bulu yang sama cenderung bersekutu. Ya. Nah, ketika ada karma-karma yang sejenis, orang ini akan bergabung. Sehingga misalnya yang paling ekstrim adalah kecelakaan. Itu paling ekstrim ya. Jadi kecelakaan misalnya satu kendaraan, misalnya satu misalnya elf misalnya, atau satu bis malam, kecelakaan dan meninggal 5 orang. Nah, apakah 5 orang ini punya karma yang sama, termasuk hukum tarik-menarik ini? Kok matinya barengan di situ, padahal mereka bukan keluarga? Nah, Hmm. itu sebetulnya adalah karena dia ada karma yang bersamaan. Penumpang Hmm. bisnya 20, tetapi yang meninggal 5 orang. Kenapa kok bisa 20? Karena yang 20 ini juga punya kesamaan karma. Sehingga dia dengan buah karmanya masing-masing yang terbawa dari pengalaman hidupnya di kehidupan ini maupun yang sebelumnya, dia ketemu di satu titik, dia naik bis malam yang sama di 20 orang itu. Kemudian, bis malam yang sama ini mengalami kecelakaan. 5 orang meninggal. 5 orang yang meninggal ini karena dia juga punya kesamaan, sudah habis karmanya pada saat itu dengan cara kecelakaan karena pengalaman-pengalaman yang lama-lama ini juga dan akhirnya ketemu bareng dia 5 meninggal. Sedangkan sisa yang 15 karena karmanya berbeda, dia bisa melanjutkan perjalanan lagi. Jadi hukum tarik-menariknya ini ada yang bersamaan 20 orang, tetapi juga ada yang berpisah hanya 5 orang saja. Tetapi 5 orang yang meninggal itu, walaupun sama-sama meninggalnya karena kecelakaan bis, tetapi dia terlahir di mana juga dia berbeda-beda. Ada yang terlahir di alam bahagia, ada yang terlahir di alam menderita, ada lagi yang terlahir sebagai manusia, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia bawaan karmanya juga nggak sama. Cuman di titik itu dia bersamaan. Nah, Anda dengan orang tua itu juga begitu. Orang tua dengan anak itu juga sama, punya karma yang bertemu di satu titik. Sehingga kita tidak bisa milih orang tuanya yang mana. Anak sebetulnya juga tidak bisa dipilih oleh orang tua karena orang tua waktu mengandung, ibu itu mengandung juga dia tidak bisa ngambil anakku mau seperti Pak Ponijan aja biar pinter, tidak bisa ngambil. Ya sudah, akhirnya ya seadanya sesuai dengan karma yang dia miliki. Nah, kemudian jenis mencari jenis sehingga sekarang misalnya ada orang tua yang tadi Pak Pur mengatakan ada gila tapi pinter ya. Sudah, saya pinjam kata gila misalnya. Ada orang tua yang gila, kok anaknya juga gila? Menurut DNA, dia memang ada skizofrenianya misalnya. Itu DNA-nya memang kan bisa dicek gitu. Tetapi kenapa kok anak yang ini yang skizofrenia kok bukan
bukan anak yang lain. Karena dia punya anak dua, kenapa yang kena satu kok yang satu tidak? Karena dia punya kesamaan karma. Dia bersama-sama jadi anak, dua orang ini jadi anaknya si ayah dan ibu ini karena karma yang sama. Mirip dengan tadi yang naik bis 20 orang. Kemudian kok yang ketularan atau yang kena turunan schizofrenia secara DNA kok cuma satu, si A. Nah ini sama dengan yang tadi lima orang yang mati bareng itu tadi. Jadi ini karma ini karena jalinannya ruwet sekali. Tak ada yang sama, yang sama, yang sama dia gabung. Anda dengan orang tua Anda itu ada kesamaan sehingga bergabung jadi anak dan orang tua. Tetapi ketika orang tua tidak punya mertua laki, anda kemudian juga, ini ya ada kesamaan di situ. Tetapi apakah saudara Anda seperti itu? Juga tidak. Apakah saudara ayahnya juga seperti itu? Juga tidak. Karena ini hanya kesamaan karma di satu titik, di satu titik aja. Itu adalah kesamaan karma. Masalah hukum tarik-menariknya, ini tidak terlalu jelas. Karena kalau hukum tarik-menarik itu ada niat yang kuat. Jadi law of attraction itu menekankan pada niat yang kuat. Makanya diulang-ulang kalimatnya itu ada afirmasi yang pengulangan, pengulangan, pengulangan. Sedangkan karma itu tidak perlu ada pengulangan yang kuat. Kecuali kita punya tekad itu juga bisa ya. Misalnya saya nanti lahir lagi, saya bertekad untuk terlahir sebagai manusia yang mengenal Dhamma. Nah itu ada pengulangannya. Itu seperti law of attraction. Tetapi tidak selalu seperti itu. Nah ini bedanya. Law of attraction itu kalau Anda baca selalu ada kata-kata pengulangan yang kuat sekali ya. Nah, sedangkan di Dhamma tidak seperti itu. Ini bedanya. Saya kira itu sudah menjelaskan tentang kenapa ayahnya tidak punya mertua laki-laki, kemudian Anda juga tidak punya mertua laki-laki, itu hanya kesamaan karma yang belum tentu karena niat yang kuat dari law of attraction. Misalnya papa Anda mengatakan, nanti anak saya juga tidak punya mertua laki, saya kira juga tidak ada niat seperti itu. Saya kira demikian. Silakan, Ibu Hana lanjut. Ya, baik Bante. Terima kasih Bante atas wejangan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Kini kita akan menyimak closing statement dari Bante Utamo. Silakan Bante. Terima kasih. Tadi tema kita adalah bagaimana pendapat Dhamma tentang hukum tarik-menarik. Tadi saya sudah tekankan bahwa apa yang saya sampaikan ini hanyalah salah satu dari pendapat yang saya sedikit belajar Dhamma, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa hukum tarik-menarik ini sebetulnya memang ada di dalam Dhamma, tetapi hanya sebagian kecil. Jadi kalau menurut teori himpunan, sebetulnya himpunan dhamma ini menjadi besar, sedangkan hukum tarik-menarik ini hanya sebagian di salah satunya saja. Tadi sudah kita buktikan dalam pembahasan tentang ketika seseorang melakukan dengan karma, dengan niat, bahwa niat untuk baik, ucapan baik, dan berperilaku yang baik, maka dia bisa menarik hal-hal yang baik ke dalam kehidupannya, di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Tetapi di luar tentang niat itu tadi, ternyata ketika kita mengembangkan kesadaran secara lebih maksimal, kesadaran pada kekinian, maka setelah seseorang mencapai kebebasan dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, dia bisa keluar dari hukum tarik-menarik ini yang disebut dengan melakukan kiriya, karena terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Dan syarat untuk mencapai itu adalah selalu sadar saat ini sedang apa, dimulai dengan berlatih meditasi pagi bangun tidur, malam mau tidur secara rutin, katakanlah 30 menit, minimal 15 menit, untuk selalu sadar saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang menarik nafas, saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Demikian seterusnya supaya pikiran kita terbiasa untuk sadar setiap saat, agar di dalam kehidupan keseharian kita selalu sadar apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan juga yang kita lakukan. Sehingga sebelum mencapai kesucian, kita mengarahkan pikiran kita untuk selalu melakukan kebajikan, demikian pula ucapan dan perilaku kita. Sehingga kalaupun belum mencapai kesucian,
di kehidupan ini kita bisa menarik hal-hal yang positif datang pada kita. Dan setelah meninggal pun kita terkondisi untuk memperoleh hal-hal yang positif juga di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Tetapi kalau kita maksimal menyadari hidup adalah saat ini sehingga terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka kita juga bisa terbebas dari kelahiran kembali. Karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih mengenal Dhamma dengan baik, marilah kita lakukan ajaran Dhamma ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita akan bermakna sampai kematian datang. Saya kira demikian dan terima kasih kepada Nalanda Foundation yang telah mengadakan acara ini dengan baik. Terima kasih kepada Saudara Ratna yang sudah mengantar acara ini dengan baik. Terima kasih kepada Pak Po yang sudah sangat menginspirasi penjelasan-penjelasan beliau dan tentu saja juga kepada teman-teman semua yang ada di Zoom, di YouTube maupun yang nanti akan nonton acara ini pada dokumentasinya. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda dan tariklah hal yang positif agar hal yang negatif tidak menempati batin kita masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Silahkan.